Angkat tanganmu, puji Tuhan dalam Shalom, hari ini kita bicara tentang karakter unggul Nabi Yesaya, yaitu berani. Salah satu karakter unggul Nabi Yesaya adalah berani. Berani dalam hal apa? Yaitu berani dalam menyampaikan kebenaran. Yesaya 1 ayat 16 berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat." Dengan berani, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel supaya mereka sungguh-sungguh bertobat. Tuhan ingin umatnya menjadi bersih, yaitu dengan berhenti melakukan kejahatan. Nabi Yesaya dengan berani dan tegas mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah dan tidak hidup dalam kebenaran. Saudaraku, di tengah-tengah arus dunia yang semakin jahat sekarang ini, maka pernyataan kebenaran seorang Kristen bukan hanya sekedar menegur atau mengecam segala bentuk kejahatan, tetapi juga tidak ikut-ikutan melakukan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Orang Kristen harus berani bersuara dan menyampaikan kebenaran. Banyak alasan mengapa kita lebih suka diam. Mungkin kita merasa segan dan sungkan dengan orang yang lebih tua. Atau mungkin karena kita malu karena dia adalah teman baik kita, sehingga kita pikir akan mengganggu tali pertemanan jika kita menegur dan menyampaikan kebenaran kepada dia. Mungkin pula kita merasa tidak siap atau mungkin takut terhadap reaksi mereka ketika kita menyampaikan kebenaran seperti yang firman Tuhan inginkan. Alkitab menyaksikan bahwa menyampaikan kebenaran memang mengandung resiko. Yesaya karena berani menyatakan kebenaran, pada akhirnya ia mati syahid, di mana menurut tradisi Yahudi, ia mati dengan cara digergaji menjadi dua oleh Raja Manasya yang jahat. Rasul Paulus berani memberitakan Injil namun ditolak, didera, dan dipenjara. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan dengan berani menegur pejabat pada masanya, namun hidupnya berakhir dengan kepalanya dipenggal. Lebih buruk lagi, semua yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup, dia mati di kayu salib. Demi kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati, Yesus dihina, dicaci, dimusuhi. Pada akhirnya dia harus disalibkan. Ingat saudaraku, tugas orang Kristen yang sejati adalah menyatakan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu. Apapun tantangan dan resikonya, kita diutus Tuhan seperti Nabi Yesaya untuk berani menyampaikan kebenaran. Jangan malu, jangan ragu, dan jangan takut. Tuhan ada bersamamu dan selalu membelamu. Mari nyatakan kebenaran melalui kata dan perbuatan kita. Membiarkan Tuhan bekerja melalui hidup kita untuk menggarami dan menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi Agustus dengan tema From Bad Habit to Good Habit. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? DM kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries.